Kita melanjutkan bahasan kita, yaitu terkait dengan bab ma'rifatil wuquf wal ibtida', mengetahui kapan kita wakaf dan kapan kita ibtida' atau mengawali bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da tajwidika lil hurufi, setelah bahasan tajwidmu, kemampuanmu menguasai bacaan Al-Quran yang berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah, mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkam huruf, ya, ahkamul huruf dan ahkamul mudud, ya, hukum-hukum. Setelah jelas kamu kuasai, labudda, berikutnya semestinya langkah yang harus kamu ketahui adalah mima'rifatil wuqufi, harus mengetahui wakaf, kapan kita wakaf terhadap huruf-huruf itu. Wal ibtida' juga perlu kita mengetahui kapan kita ibtida', memulai bacaan dari kalimat apa, dari huruf apa. Wahiyya tuqsamu idzan, dengan demikian untuk ma'rifatil wuquf itu tuqsam, dibagi. Dan dengan demikian salasah, huruf-huruf itu atau wakaf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wakaf, disebut dengan wakaf tamun, tam, yang berarti sempurna wakafnya. Kemudian kafin, wakafin dan kafin cukup. Yang ketiga wahasan, dan wakafnya hasan. Ada tam, kafin dan hasan. Berarti kebalikan dari kaf, tam dan hasan, berarti di sana ada wakaf yang dilarang, yang disebut dengan wakaf qabih, ya, tidak boleh berhenti atau ibtida' dari huruf atau kalimat atau ayat yang tidak tepat dari segi kesempurnaan makna, kecukupan makna dan hasan. Kita rinci langsung terkait dengan matan ini. Wahia, 3 pembagian wakaf tersebut, yaitu tam, kaf dan hasan, itu 5 tammah, karena sempurna. Karena sempurna. Yang dimaksud sempurna itu adalah ada kalanya sempurna makna dan lafadznya, atau ada kalanya sempurna lafadznya, tapi belum sempurna maknanya. Artinya ada kaitannya kesempurnaan. Ini yang diperbolehkan kita wakaf, ya, baru melakukan ibtida' dalam membaca kalimat atau huruf berikutnya. Nah, rinciannya adalah fa'il lam yujadi, jika tidak didapati ta'alluqun, jika tidak didapati ta'alluq, keterkaitan atau ketergantungan kalimat yang kita wakafkan itu dengan kalimat sesudahnya, baik lafaz au kana ma'nan, atau maknanya, fabtadi, maka silahkanlah kamu memulai bacaan dari kalimat berikutnya. Fatamu, maka itulah disebut dengan wakaf tam, sempurna. Artinya baik lafadznya, maknanya tidak ada hubungannya, tidak ada
ketergantungan dengan kalimat di mana kita wakaf, ya. Sedangkan fal kafi, adapun wakaf yang disebut dengan kafi itu adalah ketika kita berhenti pada kalimat yang mana kalimat sesudahnya itu masih ada hubungan dari segi lafadz, ya. Dari segi lafadz yang dimaksud dengan tidak ada hubungan, maksud saya tidak ada hubungan dari segi lafadz, tidak ada hubungan dari segi lafadz. Maksudnya lafadz di sini tidak ada hubungan dari segi hukum kalimat i'rabnya, artinya sifat dan mausufnya tidak ada, artinya sempurna dari segi lafadznya. Tapi maknanya masih ada ketergantungan. Berbeda dengan tam. Kalau tam itu tidak ada ketergantungan, kalimat yang kita wakafkan itu dengan kalimat sesudahnya tidak ada ketergantungan lafadz maupun makna, itu tam. Tapi kalau kafi itu kita berhenti pada satu kalimat di mana maknanya itu sebenarnya sudah sempurna, maknanya sempurna, makanya dianggap cukup. Tapi lafadznya, maksud saya maknanya belum sempurna, ya, masih ada ketergantungan dengan kalimat sesudahnya. Tapi lafadznya sudah dianggap cukup. Artinya lafadznya cukup, tapi susunan mubtada khobarnya sudah tidak ada lagi. Ya, fa'ilnya ataupun maf'ulnya itu sudah berhenti sampai di situ. Sehingga yang dimaksud dengan ta'alluq lafadz itu adalah kalau sekiranya susunan lafadznya itu belum tuntas. Seperti kita berhenti pada kalimat fi'il atau kalimat isim fa'il. Sedangkan maf'ulnya itu masih tertinggal. Masih ada maf'ulnya, itu lafadz. Dan ini untuk kafi, ini lafadznya sudah cukup. Ketergantungannya, ta'alluqnya masih pada makna saja. Contohnya yang tam dulu sebelum kafi, ya. Kalau tam tadi sempurna semua makna, ya. Wa ula dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, seterusnya sampai wa ulaika humul muflihun. Lafadz maupun maknanya sudah sempurna di sini, ya. Lafadznya artinya lafadznya tidak ada ketergantungan dengan lafadz yang datang sesudahnya, tidak ada ta'alluq. Begitu pula maknanya sudah tuntas di sini. Kan menjelaskan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang mukmin. Makanya ketika baca ini tuntas sudah, tam. Sedangkan kafi maknanya sebenarnya sudah tuntas, tapi lafadz maksudnya maknanya belum tuntas, maksudnya masih ta'alluq maknanya, tapi lafadznya masih lafadznya sudah tuntas. Lafadznya sudah tuntas, tapi maknanya masih. Seperti contoh, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lafadznya tuntas di sini. Ya, lafadznya apa? Tuntas. Ini disebut dengan kafi. Karena ta'alluqnya lafadz itu tidak ada ta'alluq, ya. Dari segi maf'ulnya sudah tidak ada, fa'ilnya pun juga sudah tuntas dan seterusnya. Tapi maknanya belum tuntas. Apa maknanya belum tuntas? Di sini kita lihat ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya kan? Khatamallahu, Allah mengunci mati, ala qulubihim, him. Mimnya kembali ke mereka alladzina kafaru. Berarti belum tuntas berarti maknanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Itu baru tam di walahum adzabun azim, karena mim jamaknya itu sudah tuntas ya. Tapi di am lam tunzirhum la yu'minun, itu lafadznya yang sudah tuntas tapi maknanya belum tuntas, dan ini disebut dengan kafi. Apa? Waqaf kafin, cukup. Begitu pula halnya dengan lafadznya tuntas tapi maknanya belum tuntas, tidak di akhir ayat. Tadi kan di akhir ayat. Contohnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah. Berhenti di situ sebenarnya sudah tuntas. Ya. Lafadznya tuntas. Jika wawunya ini bukan waw ataf ya, walahum bukan waw ataf. Kalau masih waw ataf ya, itu berarti masih belum tuntas semuanya. Tapi di sini wawunya adalah waw, boleh dikatakan sebagai waw ziyadah atau waw al-hal ya, wal hal dan seterusnya. Wah. Oke, ini adalah kafi. Kemudian waqaf yang ketiga adalah al-hasan. Wa lafdhan famna'an. Berhenti pada lafaz yang masih bergantung, terikat dari segi lafaz dan makna sesudahnya. Famna'an, jangan berhenti. Famna'an, maka cegahlah. Artinya jangan berhenti di kalimat yang masih bergantung maknanya lafaz sesudahnya itu pada kalimat ini, baik lafaz maupun makna. Seperti contoh alhamdulillah, meskipun maknanya itu bisa difahami. Alhamdulillah